Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di sini saya akan melakukan instalisasi DVWA. Yang pertama, pastikan Apache sama MySQL ini diaktifkan terlebih dahulu, yaitu dengan mengeklik Start. Dan nanti hasilnya akan muncul warna hijau seperti ini. Selanjutnya masuk pada folder. Kita pilih local disk C, folder exam, htdocs, pastikan DVA tadi sudah diekstrak di dalam folder htdoc yang folder saya buka ini. Di sini ada folder DVWA master. Lalu kita akan bertemu dengan folder config, dan ini ada config.inc.php. Lalu kita rename terlebih dahulu, dan kita akan menghapus disknya. Setelah itu kita buka saja file config ini dengan text editor yang kalian punya. Di sini saya menggunakan text editor VS Code. Kita buka saja dengan VS Code. Lalu di sini yang perlu diperhatikan yaitu user, password, dan port. Untuk usernya sendiri, kita mengikuti user dari default, yaitu dari exam. Kita ganti dengan root. Lalu kita mengikuti password ini dengan password default dari exam, yaitu tidak ada, kita kosongi saja. Lalu untuk portnya sama, kita mengikuti dengan yang ada di exam, yaitu di sini menggunakan port 3306 karena di examnya sendiri ini portnya 3306. Setelah itu kita save saja dengan file save. Lalu selanjutnya kita buka browser. Kita akan membuka localhost di BWA-nya, yaitu dengan localhost di BWA master. Kenapa kita membuka di BWA ini master? Karena di htdocs-nya tadi nama foldernya di BWA master. Seperti ini. Lalu kita buka saja di BWA masternya dengan mengenter. Nanti akan dibawakan tampilan home di BWA-nya seperti ini. Sebelum itu kita ke setup atau reset DB. Kita klik saja. Nah, di sini banyak yang missing kan? Ini tidak apa-apa, karena kita tidak memerlukannya. Kita tinggal klik create atau reset database. Di sini nanti akan muncul setup successful. Setelah itu kita refresh saja halamannya. Setelah kita refresh,
Dan ini kan ini udah successful, kita refresh. Setelah itu kita sudah terbilang menginstalisasi DBWA-nya. Mungkin itu saja untuk pembahasan instalisasi DBWA-nya. Untuk video selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk langkah selanjutnya ada di sini ada XSS reflected. Sebelumnya pastikan dulu bahwa security-nya ini dalam keadaan low. Di sini kita inputkan nama kita. Setelah kita mengisi nama, website ini akan menampilkan greeting beserta nama yang diinputkan tadi. Tampilannya seperti ini. Hal-hal yang seperti ini seringkali rentan terhadap XSS. Untuk mengidentifikasi apakah situs rentan terhadap XSS, cara yang paling mendasar adalah kita bisa melihat struktur dokumen HTML. Jadi nama yang kita input bentuknya seperti apa sih? Caranya klik kanan, lalu inspeksi. Di sini akan tampil halaman HTML. Permasalahannya muncul ketika yang kita input bukan merupakan sebuah string saja. Bagaimana jika yang diinputkan adalah sebuah teks? Apakah browser akan menganggap itu sebuah HTML atau string biasa? Misalkan kita masukkan kata yang sama di sini menggunakan teks HTML. Ketika disubmit, kata ini akan tetap muncul, tapi karena menggunakan teks HTML tadi, kata ismi ini akan menjadi bold karena browser mengira ini adalah sebuah HTML yang bentuknya header. Untuk yang kedua, kita coba masukkan menggunakan JavaScript. Nah, ini adalah tampilan setelah submit. Ketika submit, browser akan mengira inputan kita adalah sebuah JavaScript karena di dalamnya terdapat JavaScript. Ini yang menandakan bahwa sebuah website rentan terhadap kelemahan XSS. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke. Sebelum kita praktikum di command injection, kita harus terlebih dahulu memastikan DVWA dalam DVWA security dipastikan low terlebih dahulu. Kita setting low.
kemudian kita submit agar nanti kita dapat melakukan praktikum di comment injection. Selanjutnya kita masuk ke dalam comment injection. Di sini kita coba untuk nge-ping ke google.com. Kita submit. Oke, ping ke Google berhasil ya teman-teman. Hasilnya ini reply dengan TTL menandakan bahwa ping yang telah kita lakukan berhasil. Seperti itu. Melakukan ping di dalam DVWA ini setara dengan kita melakukan ping di dalam CMD di Windows. Oke, mari kita buktikan untuk mencoba apakah memang benar setara. Oke. Pertama kita akan terlebih dahulu masuk ke CD examnya. Oke, selanjutnya ke TDocs. Kemudian ke master. CDDV master. Selanjutnya kita akan ping ke google.com. Oke, bisa dilihat sama ya untuk hasilnya. Oke, setelah itu kita akan melakukan praktikum selanjutnya. Untuk comment injection ini kita dapat melakukan banyak praktikum, salah satunya lagi yaitu piping. Kita akan coba dengan simbol nanti garis tegak lurus. Itu namanya pipe, teman-teman. Oke, aku akan coba ke Google lagi ya. Google, kemudian dir ini untuk menampilkan folder dari yang digunakan oleh user. Kita akan coba submit ping. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi apa yang ada di dalam folder kita itu tampil di dalam tampilan ini seperti itu. Selanjutnya ya, ketika kita mengetikkan di DVWA ini setara ya, sama seperti sebelumnya. Meskipun kita ketik di CMD, hasilnya nanti akan sama keluarnya seperti itu. Selanjutnya kita akan coba mengkolaborasi dir dengan nama directory. Oke, kita akan coba di sini testing terlebih dahulu. Oke, di sini aku sudah buat nama folder testing yang di dalamnya itu terdapat file txt yang isinya seperti ini. Halo, ini Matthew dari kelas 2E, dan itu nanti di akhir video akan saya coba buka isi dari file txt ini tadi. Tapi sebelumnya kita akan coba nampilkan file testing terlebih dahulu di DVWA. Testing, kita submit. Oke, udah tampil ya teman-teman. Di sini directory of the testing. Dalamnya terdapat testing.txt yang isinya 28 bits. Nah, untuk yang terakhir kita akan coba sekarang untuk membuka isi dari file .txt yang ada di dalam folder testing tersebut. Kita akan berbeda dengan tadi, kita tidak menggunakan dir ya teman-teman. Kita di sini menggunakan type untuk membaca file dari testing.txt tersebut. Oke, kita submit. Oke, ini hasilnya. Halo, ini Matthew dari kelas 2E, sama dengan yang tadi saya ini teman-teman. Oke. Ya, sama kan? Jadi dengan kita memasukkan type, kita dapat membaca isi dari folder .txt tersebut seperti itu.
Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan hasil lanjutan dari presentasinya yaitu saya akan melanjutkan SQL injection. Di SQL injection ini kita bisa memilih ID yang sebenarnya bisa memilih ID, misalnya kita mengetik 1. Nah, di sini akan tampil first name dan surname. Jika ketik 2, maka akan tampil yang lain juga sampai mengetik nomor ID 5. Seperti itu. Nah, ini dapat dari mana? Nah, ini kalau kita lihat di view source-nya. Nah, ini sebenarnya yaitu select first name, last name from use where ID. Seperti itu. Query-nya seperti itu. Nah, kenapa cara kita mengecek apakah ini rentan dengan SQL injection, yaitu dengan mengetik tanda koma seperti itu, lalu di submit. Nah, maka akan error seperti itu. Ini kenapa bisa error seperti itu? Nah, dikarenakan jika kita lihat ini select first name, last name from user where user ID, ini yang dipilih itu yaitu ID-nya. Nah, jika kita mengetik tanda petik itu, nah itu artinya ditutup. Nah, jika ditutup maka dia akan error, tidak tahu apa yang harus diselect oleh database. Itu. Nah, untuk ini kita $ID. Oke. Nah, untuk mengeceknya, untuk mengecek apakah itu akan tampil, untuk mengecek tampil semua dari database, yaitu dengan mengetik $ID sama dengan 1, or 1 sama dengan 1 pagar itu. Kita copy aja seperti ini. Nah, lalu kita klik di sini. Lalu kita submit. Nah, ini akan menampilkan semua. Ini apa artinya? Nah, ID 1 sama dengan 1. Nah, dia akan menselect 1 atau satu sama dengan true 1 seperti itu. Maka akan menselect semua yang ada di ID seperti itu. Lalu di sini juga kita bisa union atau menggabungkan antara tabel 1 dan 2 seperti itu. Coba kita ini. Ini kenapa bisa 2? Ini nebak-nebak aja sih. Itu karena kita sudah tahu yaitu first name dan last name ada 2, maka kita mengetik 2 saja. Coba kita lihat. Nah, seperti yang kita tahu antara 1 dan 2 itu sebenarnya tidak ada. Maka di first name dia akan mengganti 1 dan di surname akan ganti 2. Seperti itu. Lanjut, kita mencari tahu nama tabelnya dengan menggunakan information schema yang ada di database. Kenapa harus information schema? Karena di MySQL dalam menjalankan database itu pasti akan membuat tabel information schema yang dimana di dalam ini itu berupa tabel-tabel yang ada di dalam database itu. Ini kita cari namanya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam SQL ini itu yaitu ada namanya Alplugis, application role, character set, collection, columns, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita coba. Nah, di sini juga ada user privilege gitu. Nah, kita tinggal mencari gininya saja, nama user yang paling menarik yaitu user seperti itu. Nah, kita akan bedah nama user ini. Nah,
kita kan sudah tahu tuh usernya tabel, maka kita langsung aja $id sama dengan 1, digabungkan union, diselect 1, nama kolomnya from information schema, where dimana tabel name sama dengan tabel user. Kita tinggal copy aja. Nah, tinggal diginiin lagi, dimasukkan ke dalam sini. Nah, di sini kita tahu bahwa di sini ada password dan username seperti itu. Nah, maka kita tahu nih bahwa di sini ada password dan username. Nah, kita cari tahu nih apa password dan username dari data tersebut seperti itu. Nah, untuk mencarinya kita bisa mengetik ini 1 $id sama dengan 1 tanda petik union select user password from user pagar itu. Copy, kita masukkan ke WA nya, di submit. Nah, di sini kita lihat nih bahwa di sini ada password dan ID-nya. Yang pertama admin dan passwordnya admin. Nah, di sini admin dan passwordnya ini password yang sudah dihash. Untuk mencari tahu password ini yaitu menggunakan dihash seperti itu. Di dihash ada Gordon, ada 1.7, ada Pablo dan lain sebagainya seperti itu. Oke, sekian dari praktek kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.